Jaksa Penuntut Umum Sugeng Haryadi dari keterangan saksi-saksi, Ferdy Sambo terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 dan pasal 338 KUHP dan beberapa pasal lainnya. Sementara JPU Paris Manalu menyebutkan Ferdy Sambo telah dengan sengaja menghilangkan nyawa Yosua Huta Barat. Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa Ferdy Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan, terdakwa Ferdy Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdy Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja, bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari tiga corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya, atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3 halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surat ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Ricky Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002 kemudian saksi turun ke lantai 1 mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang Steyr AG yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10 WIB saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, satu Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, saudara Putri Chandrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir dan korban Nopriansa Huta Barat duduk di sebelah. Dari keterangan saksi dan terdakwa serta fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa dengan jelas Ferdy Sambo dari awal memang bermaksud menghilangkan nyawa Yosua. Ferdy Sambo juga sudah menyusun skenario dengan rapi untuk memuluskan rencananya tersebut. Bahwa
dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum. Diperoleh dari saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdi Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2. Dan terdakwa Ferdi Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan, yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan menghilangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdi Sambo, kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu.
Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansah Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario cerita karangan, cerita bohong tersebut, yaitu korban Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Candrawati. Saudari Putri Candrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nopriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nopriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nopriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nopriansah lebih mudah dieksekusi.